Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man ihtada ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya, dan insyaallah akan lanjutkan dengan salat tarawih dan witir secara berjamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah karena nikmat yang Allah berikan. Hari ini kita masih bisa bersama-sama mengerjakan amalan-amalan yang menjadi alaman sunnah di bulan Ramadan. Salah satunya seperti yang kita lakukan saat ini, yaitu salat tarawih. Karena apa? Karena di luar sana mungkin ada saudara-saudara kita yang masih diberikan kesempatan untuk hidup hari ini, namun belum digerakkan hatinya, ataupun sudah digerakkan hatinya oleh Allah, namun belum mempunyai kesempatan untuk hadir. Entah karena alasan mencari nafkah atau alasan-alasan yang lain. Maka kita yang hadir pada saat ini, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan menjadi amal terbaik yang kita miliki. Bahkan mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa menjadi Ramadan terbaik bagi kita. Karena apa? Karena kita tidak punya kartu jaminan Ramadan tahun depan kita masih hidup atau tidak. Maka kita harus mengupayakan Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik. Sehingga kelak kalau dipanggil oleh Allah dan kita tidak berikan kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan selanjutnya, kita punya bekal. Kita bisa persembahkan kepada Allah Ramadan terbaik yang kita miliki. Karena hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak saudara-saudara kita yang dulu bersama kita di Ramadan sebelumnya, namun terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Karena dengan perjuangan beliau lah kita masih bisa merasakan nikmatnya, indahnya beriman dan berislam. Mohon izin sebelum saya menyampaikan kultum pada kesempatan kali ini, saya berdiri mewakili Ketua Pengadilan Agama Sorong, Bapak Sapuan, karena beliau sedang dinas luar, persiapan untuk sidang di luar gedung di Waisai, jadi beliau memberikan amanah kepada saya untuk menggantikan pada kesempatan kali ini. Hadirin yang berbahagia, bulan Ramadan terasa sangat istimewa karena salah satunya adanya Al-Quran yang diturunkan di dalamnya. Al-Quran diturunkan sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Syahrul Ramadhan allazi unzila fihi Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sering kita dengar 3 fungsi utama dalam ayat ini Al-Quran, yaitu yang pertama hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Yang kedua wa bayyinatin minal huda, penjelas dari petunjuk-petunjuk yang ada. Wal furqan, yang ketiga pembeda. Pembeda yang apa? Pembeda yang hak dan yang batil, yang halal dan haram. Maka mari kita bertanya kepada diri kita, sejauh mana kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup kita? Sejauh mana kita mempelajari Al-Quran dalam rangka untuk mencari petunjuk di dalamnya? Sudahkah kita mengambil kisah-kisah yang ada di dalamnya pelajaran untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Maka momentum diturunkannya Al-Quran seharusnya menjadi momentum yang memacu kita untuk kembali menelaah, melihat bagaimana kisah-kisah yang ada di dalamnya untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang paling gampang, kita sering membaca surat Al-Fatihah 17 kali minimal dalam sehari, kita membaca surat Al-Fatihah, gitu ya. Karena 17 rakaat. Kalau tambah sholat sunnah ya lebih pasti ya, jumlahnya pasti lebih dari 17. Ada satu ayat dalam surat Al-Fatihah yang sebenarnya punya kandungan yang sangat dalam. Surat Al-Fatihah itu sendiri punya kandungan yang sangat dalam. Maka ditaruh di depan sebagai pembuka dari Al-Quran.
ayat kelima yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya akan membahas ayat ini secara tata bahasanya atau dalam bahasa Arab ilmu balaghahnya. Lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pada saat itu merupakan lafaz yang tidak lazim digunakan. Lafaz yang tidak biasa. Mengapa? Pada umumnya kalau ada kata iyyaka, maka iyyaka itu berada di belakang dari fi'il atau kata kerja. Jadi seharusnya kata ayat itu berbunyi na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Tapi Al-Quran membaliknya. Dalam ilmu balaghah, kemudian kaidah ini dikenal dengan taqdimu ma haqquhu takhir. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah mengedepankan apa-apa yang haknya di belakang. Saya ulangi sekali lagi, mengedepankan apa-apa yang haknya itu di belakang. Kita tarik pedoman ini, kaidah ini ke dalam kepemimpinan kita dalam tingkat apapun. Apabila diamalkan sebagai petunjuk, maka otomatis permasalahan yang kita hadapi hari ini, kemiskinan itu akan hilang. Mengapa demikian? Karena yang diutamakan adalah orang-orang yang terbelakang. Yang harus menjadi patokan utamanya adalah mereka yang diselesaikan terlebih dahulu permasalahannya. Begitulah cara Al-Quran memberi kita sebagai petunjuk. Dari segi bahasa. Kisah lainnya kita mengangkat kisah dalam surat Al-Baqarah. Ayat ke-30 sampai 38. Sering kita dengar ayatnya, sering kita tahu ceritanya, yaitu kisah tentang penciptaan manusia dan pembangkangan iblis untuk memberikan penghormatan dalam bentuk sujud kepada Nabi Adam. Kita tahu kisahnya ketika Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berkata, saya akan menciptakan makhluk yang akan menjadi khalifah di muka bumi. Lalu kata malaikat apa? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Hadirin yang berbahagia, malaikat pada saat itu mengatakan kepada Allah, ya Allah, apakah kamu akan menciptakan makhluk yang kemudian menumpahkan darahnya di muka bumi, sedangkan kami malaikat-malaikat ini senantiasa memujimu ya Allah, beribadah kepadamu. Lalu mengapa kau ciptakan makhluk lain untuk menjadi khalifah di muka bumi? Kata Allah apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Sampai kemudian Nabi Adam diajarkan oleh Allah nama-nama. Kalau dalam ilmu tafsir, dalam kitab tafsir itu ada yang menjelaskan Nabi Adam itu diajarkan oleh Allah nama-nama benda-benda yang ada di dalam surga pada saat itu. Ada juga yang mengatakan Nabi Adam diajarkan ilmu pengetahuan oleh Allah. Kemudian ketika dipertemukan antara Nabi Adam dan juga malaikat pada saat itu, malaikat tidak mampu menyebutkan nama-nama yang ada di dalam surga. Dan Adam bisa. Kemudianlah terjadi, Allah mengatakan kepada malaikat, wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Kata Allah perintahkan kepada semua malaikat pada saat itu, berikanlah penghormatan kepada Adam dengan cara bersujud kepadanya. Semua sujud kecuali iblis. Aba wastakbar. Aba itu dia menolak, dia merasa enggan. Wastakbar. Wastakbar itu dia merasa bahwa dirinya itu lebih berharga, dirinya itu lebih terhormat. Tidak dijelaskan dialognya antara Allah dengan malaikat, antara Allah dengan iblis pada saat itu. Namun dijelaskan di surat lainnya, yaitu di surat Al-A'raf, surat ayat ke-12. Ikhwati fillah rahimakumullah. Ayatnya berbunyi seperti apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 12. Qala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Kata Allah begitu. Allah itu berbicara dengan lembut kepada iblis. Wahai iblis, kata Allah, ma mana'aka, apa yang menghalangimu alla tasjuda, sampai engkau tidak bersujud kepada Adam. Iz amartuk, walaupun itu adalah perintah dariku, kata Allah.
Jawabannya iblis juga santai pada saat itu. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtu min tin wa khalaqtahu min tin, kata iblis. Ya Allah, saya lebih baik daripada dia ya Allah. Saya lebih baik, saya lebih terhormat. Bahasanya iblis kalau sekarang, ya Allah, harta saya lebih banyak daripada dia. Ya Allah, keluarga saya derajatnya lebih terpandang dari dia. Ya Allah, ibadah saya lebih banyak daripada dia. Ya Allah, saya beribadah kepadamu ribuan tahun sebelum kau ciptakan Adam. Dan sekarang saya harus menyembah kepada dia. Mari kita cek hati-hati kita. Seberapa sering kita memandang orang lain dengan pandangan yang lebih rendah daripada kita. Seberapa sering kita membanggakan ibadah kita. Seberapa sering kita membanggakan keturunan kita. Seberapa sering kita membanggakan yang harusnya tidak kita banggakan. Maka dari kisah ini sebenarnya Allah ingin sampaikan bahwa apa yang terjadi dengan iblis, kalau engkau lakukan maka kau akan sama sepertinya. Maka kelak di yaumil akhir ketika di padang mahsyar kita dikumpulkan dengan apa yang kita sukai di dunia, maka nauzubillah kita akan dikumpulkan dengan iblis. Mengapa demikian? Karena kita suka merendahkan orang lain dan menganggap bahwa kita lebih baik dari orang lain. Itulah yang terjadi pada kisah iblis. Kata iblis apa? Saya dari tanah ya Allah, saya dari api ya Allah, dia dari tanah. Untuk apa saya memberikan penghormatan kepada dia ya Allah? Hadirin yang berbahagia, mari kita cek. Jangan sampai masih sering di hati-hati kita terlintas apa yang sama yang iblis perlakukan kepada bapak kita Nabi Adam pada saat itu. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kisah lainnya yang bisa kita jadikan sebagai pedoman, sebagai petunjuk adalah bagaimana ketika Allah bercerita dengan indahnya tentang kisah Maryam. Di surat Maryam dari ayat 22 sampai dengan ayat 28. Saya langsung pada kisah yang menurut saya sangat memberikan inspirasi bagi kita semua kalau kita membacanya. Pada saat itu Maryam melahirkan di kebun kurma sendirian, dibantu oleh malaikat pada saat itu. Dalam keadaan lapar, Maryam kemudian meminta rezeki kepada Allah. Ya. Kalau kita baca surat Maryam 10 ayat pertama itu kita akan tahu bahwa Maryam itu selalu mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala di dalam mihrab, begitu ya. Jadi ketika Nabi Zakaria itu masuk ke dalam mihrab, wajada indahu rizqo, dia selalu mendapatkan ada rezeki dari Allah. Ketika ditanya sama Maryam, itu punya siapa? Itu dari Allah. Tapi pada saat itu ketika Maryam selesai melahirkan, gitu ya, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, terutama ibu-ibu ya, ibu-ibu pernah merasakan sakitnya habis melahirkan dan bagaimana keadaan habis melahirkan itu. Satu, pasti lemah. Apalagi kalau belum makan pasti sangat lapar. Gitu ya. Tapi pada saat itu Maryam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu mau makan, maka goyangkanlah pohon kurma. Bapak Ibu sekalian, ada pohon kurma dan Allah suruh Maryam yang baru selesai melahirkan untuk menggoyangkannya. Kalau kita pikir itu hal yang mustahil, orang yang habis melahirkan diminta untuk menggoyangkan pohon kurma. Tapi ketika digoyangkan, jatuhlah kurma-kurma yang masak untuk Maryam dan kemudian dimakan oleh Maryam. Apa yang ingin Allah sampaikan dari ayat ini, dari kisah ini? Allah ingin sampaikan, seberat apapun kemauanmu, seberat apapun tujuanmu, usaha dan tunjukkan kepada Allah, kamu benar-benar ingin mendapatkannya. Apakah Allah tidak bisa langsung menurunkan pohon kurma, buah kurma kepada Maryam? Bisa, sangat bisa. Tapi Allah ingin mendidiknya dengan berusaha,
Maka Bapak Ibu sekalian, apapun yang menjadi keinginan kita pada saat ini, Bapak Ibu yang berkeinginan mungkin punya cita-cita ingin menuju tanah suci, ingin umroh, ingin haji, maka bujuk Allah dan rayu Allah sebaik mungkin. Kalau bapak-bapak biasanya pandai merayu istrinya, maka bapak-bapak dan ibu-ibu sekarang tidak hanya merayu istri atau suaminya saja, tapi rayulah Allah sehingga apa yang kita mau itu Allah berikan. Sehingga ketika nanti kita berdoa, Allah akan malu untuk tidak mengijabahnya. Karena Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Kata Allah, kalau hambaku bertanya kepadaku, sampaikan bahwa aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i iza da'ani. Kalau dia berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mengembalikan niat kita kembali untuk mempelajari Al-Quran guna menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari harus dibuktikan dengan konkret. Tidak hanya membacanya namun mempelajari artinya. Apa yang sebenarnya Allah mau dengan ayat ini, apa yang sebenarnya Allah inginkan dari kisah yang disampaikan oleh Allah dalam surat ini. Maka mudah-mudahan dengan itu kita bisa menjadikannya sebagai petunjuk bagi kita dalam kehidupan sehari-hari yang kelak akan menyelamatkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah bersabda, kalau Rasulullah SAW, taraktu fikum amrayni iza tamassaktum bihima falan tadillu abada, kitabullah wa sunnati. Hadisnya yang artinya, aku tinggalkan dua perkara kepadamu, iza tamassaktum bihima, kalau kalian berpegang teguh kepadanya, falan tadillu. Jadi lan itu kata yang berbeda dengan la. Kalau la itu tidak. Kalau lan itu artinya tidak akan sekalipun. Jadi Rasulullah menjamin bahwa tidak akan sekalipun kalian tersesat kalau berpegang teguh kepada dua hal, yaitu kitabullah Al-Quranul Karim wa sunnati, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya menutup kesempatan kali ini dengan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis lainnya yaitu kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Wahai umatku, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat kepada sahabat-sahabatnya. Siapa sahabat-sahabatnya? Yaitu orang-orang yang senantiasa membacanya untuk memberikan syafaat kepadanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan, selain mendapatkan syafaat dari Rasulullah, mendapatkan syafaat dari Al-Quranul Karim. Hadirin yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala semata, apabila ada kekurangan datang dari pribadi saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.